Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siva Indah Mailisari, SPCMC Psikolog, founder of Biro Psikologi Sahabat Cerita yang kali ini diberi kesempatan untuk mengisi kelas pelatihan konsep diri dengan judul Menciptakan Konsep Diri yang Positif untuk Membangun Mental yang Sehat. Mari kita bahas untuk menjawab permasalahan-permasalahanmu. Gimana kalau ternyata musuh terbesar kesehatan mental kita itu bukan orang lain, melainkan pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri. Pernah nggak sih kita sering ngerasa kalau kita itu nggak cukup baik, merasa gagal, tidak pantas, atau bahkan merasa tidak berarti? Ketika kalian scroll HP, sosmed, kalian jadi mikir kenapa ya hidup orang lain lebih sukses, dan akhirnya kalian ngebandingin diri kalian sendiri dan sulit menerima kenyataan. Kita selalu pengen tampil sempurna, tapi di dalam hati rasanya kosong. Itu bikin kita ngerasa stres, cemas, bahkan depresi. Tapi semua ini berawal dari satu hal, yaitu konsep diri. Konsep diri atau self-concept adalah bagaimana kita memandang, menilai, dan membayangkan diri kita sendiri. Dalam psikologi, hal ini dibahas oleh 3 komponen. Yang pertama ada self-image, itu bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada self-esteem, itu bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Dan yang ketiga ada ideal self, bagaimana kita membayangkan gambaran diri. Kita kenalan dikit sama tokoh psikologi humanistik yang dikenal sebagai Carl Rogers. Dalam teorinya, person-centered theory, Carl Rogers percaya kalau konsep diri itu membantu kita untuk menghadapi hidup. Kalau kita punya konsep diri yang positif, biasanya kita akan cenderung untuk percaya diri, merasa berharga, dan menganggap dunia ini sebagai tempat yang mendukung. Kalau kita sebaliknya punya konsep diri yang negatif, biasanya kita akan meragukan diri kita sendiri, merasa rendah, dan menganggap dunia ini sebagai tempat yang menekan. Konsep diri setiap orang-orang itu pasti berbeda ya guys, karena kita dibentuk oleh pengalaman yang berbeda dan peran hidup yang berbeda-beda. Contohnya, ada individu yang terbentuk konsep dirinya melalui identitas diri. Dia sudah tahu siapa dirinya di matanya. Lalu ada yang terbentuk melalui penerimaan sosial. Ini biasa disebut sebagai judging self. Lalu ada yang terbentuk konsep dirinya melalui nilai-nilai moral yang dia pegang. Ini disebut sebagai diri etik atau moral. Dan yang tidak kalah penting adalah diri keluarga. Ini bagaimana peran keluarga membentuk cara kita memandang diri kita sendiri. Dan semua faktor ini tentunya membantu kita untuk menyikapi diri. Apakah kita merasa layak, berharga, atau malah sebaliknya? Kalau kalian merasa lagi terjebak pada konsep diri yang negatif, jangan panik. Di sini saya akan berbagi sedikit tips and trik sederhana untuk kalian semua. Yang pertama, nilai diri secara objektif dan realistis. Kadang kita itu terlalu keras pada diri kita sendiri. Coba deh kalian tanya teman terdekat atau orang yang kalian percaya, biasanya mereka itu bisa lebih melihat sisi positif yang kadang kita nggak sadari. Dan yang kedua, berhenti membandingkan diri, mulai beraksi. Hidup ini bukan perlombaan guys. Kita punya waktunya sendiri-sendiri. Daripada fokus membandingkan diri dengan orang lain, mending kita fokus dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sekarang. Dan yang ketiga, cintai diri apa adanya. Menerima diri itu bukan berarti kita pasrah, tapi kita bisa mengenali kekurangan dan kelebihan kita dan masih mau berusaha untuk bertumbuh dari situ. Dan yang keempat, akui ketidaksempurnaan, tapi tetap berkembang. Setiap orang itu pasti punya kekurangan, tapi tidak lupa kita juga punya potensi. Jangan jadikan kekurangan ini untuk kita berhenti belajar dan berkembang, tapi jadikan kita untuk motivasi terus memperbaiki diri. Dari pengalaman subjektif saya, konsep diri saya sempat banyak terbentuk melalui judging self, yaitu bagaimana saya merasa dinilai dan dihargai oleh orang lain. Dukungan dan penerimaan dari orang sekitar terdekat seperti teman dan guru membantu saya melihat diri saya secara lebih positif. Ternyata dukungan dan pengakuan dari sosial, orang terpercaya, orang terdekat itu bisa menjadi kunci dalam membentuk konsep diri yang lebih sehat. Pada penelitian yang dilakukan oleh BAS DKK tahun 2021 di Jerman menemukan bahwa remaja imigran itu ternyata lebih rentan terkena depresi dan kecemasan loh. Tapi menariknya pada penelitian ini, ternyata konsep diri antara remaja imigran dengan remaja lokal itu tidak jauh berbeda.
Jadi artinya, kesehatan mental bukan hanya ditentukan oleh lingkungan kita, tetapi seberapa kuat konsep diri. Lalu, ada pun penelitian lain yang dilakukan oleh Sebri DKK tahun 2020 pada penyintas kanker payudara menunjukkan bahwa ternyata penyakit bisa mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Rasa cemas, rasa takut kehilangan identitas diri bisa muncul karena sulit menerima perubahan dalam diri. Dari kedua penelitian ini menunjukkan bahwa konsep diri sangat mempengaruhi kesehatan mental kita, terutama pada kondisi yang menekan dan perubahan besar yang kita alami. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk keluar dari zona nyaman konsep diri yang negatif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.